Pada titik ini, dua sinar cahaya emas bersinar. Huo Yuhao sangat ingin saat dia mengalihkan perhatiannya ke arah itu. Ah! Dua orang jatuh dari langit menjerit dan jatuh ke tanah. Keduanya saling berpelukan. Namun, mereka berguling-guling di tanah setelah jatuh, dan tampak sangat acak-acakan. Huo Yuhao kecewa. Keduanya bukan yang dia tunggu-tunggu. Mereka adalah Ning Tian dan Wu Feng. Ning Tian dan Wu Feng terengah-engah, dan mengambil waktu untuk mengatur napas. Ketika mereka melihat semua orang melihat mereka, mereka mulai bersorak pada saat yang sama. Pernah hidup. Kita belum mati. Saat mereka bersorak, mereka saling berpelukan erat. Mereka tampak senang hidup. 8 dari 13 sebelumnya telah kembali. Bagaimana dengan 5 sisanya? Sama seperti Huo Yuhao memikirkan itu, 3 sinar cahaya keemasan bersinar bersamaan. Orang pertama yang muncul adalah Bei Bei, yang tampak linglung. Dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Huo Yuhao terpana melihat Bei Bei menatapnya dengan pandangan ragu. Perasaan asing di matanya membuatnya tampak seperti dia tidak mengenalnya. Dua lainnya yang muncul dengan Bei Bei bukan Wang Donger dan Wang Qiuer. Mereka adalah Hicaito dan Xiao Xiao. Mereka juga terlihat sangat aneh. Xiao Xiao sedang duduk di bahu kanan Hicaito, mengayunkan kakinya. Dia tersenyum manis, dan memeluk leher Hicaito dengan tangan kirinya. Hicaito juga menyeringai. Mereka semua kembali dan mereka baik-baik saja. Bagaimana dengan Donger dan Qiuer? Huo Yuhao mengepalkan tangannya dengan erat. Dia akhirnya menjadi sedikit cemas. Mengapa Donger dan Qiuer tidak kembali? Apa yang terjadi pada mereka? Tidak, mereka baik-baik saja. Mereka tidak akan menemui masalah. Keduanya sangat luar biasa. Tidak peduli situasi apapun yang mereka hadapi, mereka harus dapat menghadapinya. Huo Yuhao menjadi semakin gugup. Semakin dia peduli, semakin dia tidak bisa tetap tenang. Sebuah proyeksi tiba-tiba menyala, tetapi tidak ada yang kembali. Sebagai gantinya, layar cahaya aneh dihadirkan di depan semua orang. Layar cahaya berubah dari halus menjadi jelas. Semua orang melihat puncak gunung es di depan mereka. Donger, Qiuer. Huo Yuhao segera memperhatikan Wang Donger dan Wang Qiuer, yang keduanya duduk di puncak es ini. Terlepas dari Julu yang tidak sadar, sisanya juga tertarik ke layar cahaya ini. Bei Bei juga tersentak dari kondisinya yang bingung sekarang. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Huo Yuhao. Dia menepuk pundak Yuhao saat dia berjongkok. Junior kecil, jangan khawatir. Mereka akan baik-baik saja. Huo Yuhao tidak membuka mulutnya. Sementara dia adalah orang yang ulet, bagaimana dia bisa tetap tenang ketika Wang Donger akan mendapat masalah? Semakin dia peduli, semakin dia jengkel. Sebuah suara datang dari layar cahaya. Ketika Huo Yuhao mendengar suara itu dan menyadari bahwa hanya satu dari mereka yang bisa bertahan, dia mengepalkan tinjunya. Jika Bei Bei tidak memegang erat-erat ke bahunya, dia akan maju tanpa ragu-ragu. Tenang, Yuhao. Kamu harus tenang dan memperhatikan apa yang terjadi. Pasti ada alasan mengapa kita ditunjukkan ini. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Bei Bei benar. Pada saat seperti itu, menjadi impulsif tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Suara Wang Donger dan Wang Qiuer terdengar. Semua orang mengenakan ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka mendengar percakapan mereka. Meskipun banyak dari mereka tahu bahwa ada hal-hal yang ambigu antara Wang Qiuer dan Huo Yuhao, mereka tidak mengira perasaannya terhadap Huo Yuhao begitu kuat. Bahkan Wang Donger tampaknya menyetujui cintanya terhadap Huo Yuhao. Dalam proyeksi cahaya, percakapan mereka. Cinta itu egois dan posesif. Dia mati untukmu di kehidupan masa lalunya. Kehidupan yang dia miliki sekarang diberikan kepadanya oleh rindu keretakan hati yang kuambil. Dia seharusnya menjadi milikku. Aku mencintainya. Aku benar-benar mencintainya. Qiuer, terima kasih. Terima kasih telah membiarkan Yuhao bertahan hidup. Jika bukan karena kamu, dia akan mati untukku. Aku bisa merasakan cintamu padanya, itu sangat tulus. Namun, aku memiliki hasrat dan cinta yang sama untuknya. Kamu benar, atau lebih tepatnya lembah pertanyaan cinta yin yang ini benar. Dari kami berdua, hanya satu yang bisa bersama dengannya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah,
Aku percaya bahwa kami akan tetap memperlakukannya dan mencintainya dengan baik. Lebih tenang, aku hanya punya satu permintaan. Jika kamu menang, dan jika kamu bisa, silakan berubah menjadi aku untuk terus mencintainya. Aku tidak ingin dia meratapi kematianku. Bisakah kamu melakukannya? Transformasi aku final. Aku hanya bisa melakukannya sekali. Apalagi kamu adalah kamu, dan aku adalah aku. Kamu adalah Wang Donger, dan aku Wang Qiuer. Aku ingin dia mencintai aku. Lalu, jika aku mati, jangan katakan padanya bagaimana aku mati. Katakan saja padanya bahwa aku hilang. Dengan cara ini, dia setidaknya masih akan menemukan beberapa istirahat di dalam hatinya. Di masa depan, kamu harus mencintainya dan perlahan-lahan mentransfer cintanya kepadaku untukmu. Untuk apa kau mengatakan semua ini? Apakah kamu mencoba membuat tekad aku goyah? Bermimpilah. Semua orang tercengang setelah mendengar percakapan mereka. Penampilan Wang Qiuer didasarkan pada Wang Donger? Lalu siapa dia? Apa transformasi terakhir? Dia bisa berubah menjadi manusia? Bahkan tetua Xuan tidak dapat mendeteksi transformasinya? Apa? Sebenarnya ini apa? Huo Yuhao memperhatikan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ketika dia mendengar Wang Donger berkata, aku hanya punya satu permintaan. Jika kamu menang, dan jika kamu bisa, silakan berubah menjadi aku untuk terus mencintainya. Aku tidak ingin dia meratapi kematianku. Bisakah kamu melakukannya? Matanya langsung memerah. Donger, dia berteriak keras. Namun, dia tidak bisa memengaruhi apa yang sedang terjadi dalam proyeksi. Cahaya berdarah tersebar saat tombak Wang Qiuer menusuk ke lengan Wang Donger. Namun, Wang Donger tetap tenang seperti biasa. Huo Yuhao menutup matanya dengan siksaan. Dia tidak bisa membuat dirinya menonton pertarungan mereka. Wang Donger adalah kekasihnya. Namun, bagaimana dengan Wang Qiuer? Wang Qiuer berkata bahwa dialah yang memberi Huo Yuhao hidupnya saat ini. Kalau bukan karena dia akan mati di Ichevirin yang well. Apakah dia seharusnya membenci Wang Qiuer karena menyakiti Wang Donger? Dia tidak mungkin melakukannya. Saat ini, ia hanya merasa dialah yang salah. Dia tidak mengelola hubungannya dengan Wang Donger dan Wang Qiuer dengan baik, yang menyebabkan tragedi saat ini. Apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku tidak tahan untuk salah satu dari mereka terluka. Boom luar biasa terdengar, dan kuku Huo Yuhao sudah menusuk telapak tangannya. Saat ini, dia merasa sangat bertentangan dan tidak berdaya. Yuhao, lihat. Huo Yuhao membuka matanya saat Bei sangat mengguncangnya. Dia terpana mengetahui bahwa dia muncul dalam proyeksi. Dia muncul dalam proyeksi lain di atas puncak es. Sosok emas kebiruan yang dia lawan sebelumnya juga muncul. Bukankah ini momen ketika dia menagih angka itu untuk yang terakhir kalinya? Di mana Qiuer dan Donger? Mereka berhenti bertarung, dan mereka ditekan oleh semacam kekuatan. Mereka pasti sangat cemas karena aku. Dalam proyeksi cahaya itu, sosok emas kebiru-biruan itu berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Ada juga trisula emas keemasan di tangannya. Tidak. Wang Qiuer dan Wang Donger berteriak pada saat yang sama. Mereka berdua memiliki tatapan putus asa di mata mereka. Pada titik ini, proyeksi berhenti, dan suara acuh tak acuh dari sebelumnya terdengar sekali lagi. Tidak ada kesimpulan dari duel ini di antara kalian berdua. Karena ini masalahnya, kami akan menggunakan metode lain. Huo Yuhao berada di ambang kematian sekarang. Dia akan bertahan selama salah satu dari kamu bersedia mengorbankan hidup kamu untuknya. Namun, kamu harus ingat bahwa dia mungkin berakhir dengan orang lain jika dia selamat dan kamu mati. Ini berarti bahwa kamu dapat memberikan cinta kamu saingan keinginannya jika kamu mengorbankan hidup kamu untuk menyelamatkannya. Kalian berdua hanya punya 3 detik untuk memutuskan. 3. Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia menonton sampai di sini. Bajingan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan mati, biarkan aku mati saja. Dia berjuang untuk membebaskan diri dari genggaman Bei dan merangkak menuju proyeksi di depannya. Itu juga pada titik ini yang tiba-tiba menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Sinar cahaya tebal turun dari langit dan mendarat tidak jauh darinya. Huo Yuhao membuka matanya lebar-lebar untuk melihat siapa yang ada di dalamnya.
Dia melihat dua sosok di dalamnya. Ya, ada dua sosok. Namun, mereka tidak berdiri berdampingan. Satu orang menggendong orang lain. Wang Qiwer adalah orang yang berdiri. Wang Dong'er dengan damai berbaring di pelukannya. Huo Yuhao tertegun. Pada saat ini, dia sudah memfokuskan pandangannya. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan tidak bisa percaya pemandangan di depannya. Setelah ini, dia berjuang untuk menggunakan tangannya untuk menopang tubuhnya dan merangkak menuju Wang Qiwer dengan semua kekuatannya. Dong'er, Dong'er, Dong'er. Apa kabar? Dong'er. Semua orang berdiri diam di samping. Pada saat ini, mereka tidak tahu bagaimana menghibur Huo Yuhao. Meskipun mereka dapat menebak apa yang telah terjadi, mereka tidak mau percaya bahwa itu adalah kebenaran. Wang Qiwer juga tampak linglung saat dia membawa Wang Dong'er. Air mata mengalir di pipinya dan menetes ke tubuh Wang Dong'er. Akhirnya, Huo Yuhao merangkak di depannya. Dia menarik celananya dan ingin bangun untuk melihat Wang Dong'er. Wang Qiwer berjongkok dan melewati Wang Dong'er ke Huo Yuhao. Saat ini, Wang Dong'er tidak bernapas. Namun, matanya terbuka lebar. Meskipun dia sudah mati, Huo Yuhao masih bisa melihat keengganan dan kerinduan di matanya. Dong'er, Dong'er. Huo Yuhao mengintip ke langit dan meratap dengan tragis. Suara histerisnya bergema keras di udara. Air mata mengalir di wajahnya. Dia telah benar-benar hancur sekarang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah proyeksi menghilang? Tidak ada kesimpulan dari duel ini di antara kalian berdua. Karena ini masalahnya, kami akan menggunakan metode lain. Huo Yuhao berada di ambang kematian sekarang. Dia akan bertahan selama salah satu dari kamu bersedia mengorbankan hidup kamu untuknya. Namun, kamu harus ingat bahwa dia mungkin berakhir dengan orang lain jika dia selamat dan kamu mati. Ini berarti bahwa kamu dapat memberikan cinta kamu saingan keinginannya jika kamu mengorbankan hidup kamu untuk menyelamatkannya. Kalian berdua hanya punya 3 detik untuk memutuskan. 3. Wang Qiwer bingung. Dia tanpa sadar menatap Wang Dong'er, dan tertegun. Ada sepasang tangan putih susu yang memancarkan rasa takut. Ada sepasang mata yang merindukan kehidupan dan cinta. Ada kesedihan yang membawa rasa keengganan. Ada langkah ketegasan alami yang tidak memedulikan hal lain. Tidak ada keraguan. Tidak ada penundaan atau menunggu. Itu hanya untuk Huo Yuhao, sehingga dia bisa lolos dari bahaya sedetik sebelumnya. Wang Dong'er menekankan kedua tangan putih susu ke dahinya, dan cahaya keemasan menyilaukan bersinar. Sayap Dewi Radian Butterfly-nya langsung berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Dia tidak melihat langit, tetapi pada Wang Qiwer. Ada pandangan memohon dan mendesak di matanya. Ada juga keengganan yang terlihat kuat. Dong'er. Wang Qiwer berteriak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir sebelum menyerbu ke arah Wang Dong'er. Dia meraih Dong'er sebelum dia jatuh ke tanah. Wang Dong'er tidak menahan diri saat dia mencoba bunuh diri. Pada saat ini, tidak ada lagi semangat di matanya. Darah mengalir keluar dari pori-porinya juga. Namun, ada juga sedikit kepuasan di matanya meskipun dia enggan. Aku menang. Air mata mengalir tak terkendali dari mata Wang Qiwer pada saat ini. Kamu menang. Iya. Kamu telah menang. Dong'er, Dong'er, jangan mati, kamu. Wang Dong'er tersenyum, tetapi tidak menutup matanya. Dia melihat ke langit sebagai gantinya, pada sosok yang telah menarik trisula emasnya. Dia juga menatap Huo Yuhao, yang masih belum bangkit. Sosok emas kebiruan yang memegang trisula sepertinya menatapnya. Cahaya dari tubuhnya redup, dan dia diam-diam menghilang dari langit. Wang Dong'er berusaha melihat Huo Yuhao, meskipun dia perlahan-lahan kehilangan nyawanya. Namun, dia masih tidak tahan untuk menutup matanya bahkan ketika dia akan mati. Dia masih ingin melihat Huo Yuhao untuk terakhir kalinya. Aku benar-benar ingin menjadi istrimu. Aku benar-benar ingin bersamamu setiap saat. Aku benar-benar ingin melahirkan anak-anak kita. Aku benar-benar ingin mencintaimu selamanya. Aku sangat ingin untuk... Butiran-butiran air mata mengilat di matanya juga tampak berubah menjadi biru pucat saat mengalir di pipi Wang Dong'er. Wang Qiwer linglung saat mengangkat Dong'er. Air matanya terus jatuh ke pakaian Wang Dong'er. Saat dia menyaksikan Wang Dong'er perlahan-lahan kehilangan nyawanya,
Dia tahu bahwa dia telah kehilangan. Kamu menang. Kamu mencintainya lebih dari aku. Kamu dapat benar-benar tanpa pamrih untuknya. Pada saat itu, aku benar-benar berharap bahwa kamu akan mati untuknya sehingga aku bisa bersamanya. Aku tidak merasa difitnah kehilangan kamu. Namun, mengapa aku begitu kesakitan? Donger, aku harus menjadi orang yang sekarat. Aku sudah kalah. Aku benar-benar kehilangan waktu ini. Kamu mati untuknya, dan aku tidak bisa membohongi dirinya. Aku kalah, dan kamu menang. Dia hanya akan mencintai satu orang seumur hidupnya. Itu tidak akan pernah berubah. Cahaya keemasan tanpa batas turun dari langit dan dengan cepat menelan mereka. Pada saat berikutnya, bintang-bintang menyelaraskan kembali, dan waktu berubah. Dia menang. Dia menggunakan hidupnya untuk memberitahuku bahwa dia lebih mencintaimu daripada aku. Dia menang. Wang Qiwer tersenyum pahit saat dia berdiri. Tubuhnya bergetar ketika dia berbalik dan berjalan pergi langkah demi langkah. Dia berjalan menuju dunia emas tanpa batas. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang akan binasa di lembah pertanyaan cinta yang ini pada akhirnya adalah Wang Dong'er. Huo Yuhao memeluk tubuh Wang Dong'er dengan erat. Dia hanya merasa bahwa hatinya telah pergi bersamanya. Pada saat ini, yang lain mengelilinginya. Bei berjongkok dan dengan lembut menggenggam bahu Huo Yuhao. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan kata-kata menghibur. Xiao Xiao dan Jiang Nanan sudah menangis sedih. Dong'er sudah mati. Dong'er sebenarnya sudah mati. Dia mati karena dia ingin Yuhao tetap hidup. Tiba-tiba, Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan membuka matanya lebar-lebar. Dia berteriak, Dong'er tidak mati. Dong'er tidak mati. Ini adalah lembah pertanyaan cinta kasih Yin Yang. Kamu dapat menghidupkannya kembali, kan? Baik. Huo Yuhao memandang ke langit. Setelah ini, dia menempatkan Wang Dong'er di sampingnya dan merangkak maju sedikit sebelum mulai bersujud. Tolong, hidupkan kembali Dong'er. Aku bersedia menukar hidup dan jiwa aku dengan miliknya. Silahkan. Dia menangis keluar saat ini. Hanya dalam beberapa koutou, dahi Huo Yuhao sudah memar dan berdarah. Su Sanxi ingin maju untuk menariknya, tetapi dia dihentikan oleh Bei. Bei tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara di mata Huo Yuhao. Seluruh tempat tiba-tiba menyala. Wang Qiwer diseret kembali oleh kekuatan yang tak tertahankan. Garis-garis cahaya yang berbeda menerangi tubuh semua orang, menyegel mereka semua. Pada titik ini, suara acuh tak acuh yang ditakuti semua orang bergema. Dai Huabin, apakah kamu menyadari apa yang sebenarnya kamu inginkan setelah melalui begitu banyak? Dai Huabin tertegun. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan menjawab, aku hanya ingin bersama Lulu. Tidak ada hal lain yang penting. Luka Julu membuatnya sedih. Namun, dia merasa sangat beruntung saat melihat Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Setidaknya Julu masih hidup. Kamu tertarik oleh kecantikan, tetapi kamu berhasil menemukan dirimu pada akhirnya. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang itu penting bagi kamu. Kamu telah melewati putaran petualangan ketulusan kamu, dan kamu akan diberi hadiah. Hadiahmu akan menjadi pergantian cinta. Kamu dapat memilih untuk memindahkan luka Julu ke tubuh kamu sendiri untuk sepenuhnya menyembuhkannya. Jika kamu tidak mau, kamu dapat memilih untuk meningkatkan kekuatan jiwa kamu dan Julu dengan 5 peringkat. Setelah mendengar suara itu, mata Dai Huabin berbinar. Aku memilih untuk menerima pergantian cinta. Silakan mulai. Setelah mendengar sampai di sini, bahkan Huo Yuhao mengangkat kepalanya. Dia terkejut saat melihat Dai Huabin dan Julu. Pergantian cinta. Jika ada hal seperti itu, apakah itu berarti aku bisa mengganti hidup aku sendiri dengan Dong'er? Dia menekan kesedihannya dan memeluk Wang Dong'er erat-erat ketika dia melihat tubuh Dai Huabin dan Julu berubah. Garis cahaya keemasan melintas dan mendarat di tubuh mereka. Sesuatu yang aneh terjadi secara instan. Lengan kanan Dai Huabin lenyap seperti es yang mencair, sementara lengan kanan Julu perlahan tumbuh. Dia juga sedikit gemetar. Dai Huabin tampak sangat kesakitan, tapi dia bahkan tidak melihat lengan kanannya. Dia hanya menggertakkan giginya dan menanggung rasa sakit. Bukan hanya lengan kanannya yang mengalami perubahan. Wajahnya juga mengalami perubahan, mulai membusuk.
Dai Huabin menunduk untuk melihat Julu. Melihat bahwa luka-lukanya perlahan sembuh, sorot matanya berubah lebih lembut meskipun dia berkeringat karena rasa sakit yang hebat. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menelan mereka menjadi lebih kuat sebelum menghilang bersama mereka berdua. Susanshi, kamu rela menyerahkan masa depanmu sebagai guru jiwa demi cinta. Sangat menyentuh. Kamu juga dipenuhi dengan kebaikan. Kamu telah melewati chapter petualangan ketulusan kamu. Aku yakin kamu sudah mendapatkan hadiah terbaik yang bisa kamu dapatkan. Tatapan Susanshi beralih dari Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, aku telah mendapatkan hadiah terbaik. Aku akan menghargai Nanan di masa depan." Jiang Nanan, kamu juga telah menghilangkan trauma di hati kamu. Kamu lembut dan baik hati, tetapi kamu tidak dapat memenuhi kewajiban berbakti kamu karena apa yang terjadi pada kamu. Tetapi Susanshi menggenapi mereka untuk kamu, dan dengan demikian kamu juga telah lulus. Dibandingkan dengan kebangkitan Susanshi sepenuhnya atas Wan Wu-nya, ganjaranmu akan kurang besar. Kekuatan jiwamu akan naik ke peringkat 60. Kamu bisa pergi dan menemukan cincin jiwa yang cocok sekarang. Sinar besar cahaya keemasan turun dari langit dan menelan mereka. Jiang Nanan juga menyala dengan lingkaran cahaya putih. Saat cahaya menyala, mereka berdua menghilang. Hadiah mereka semua berlalu, dan sedang dihargai. Kesedihan di mata Huo Yuhao perlahan berubah menjadi harapan. Kapan giliran aku? Kapan giliran kita? Aku tidak ingin yang lain selain menghidupkan kembali Dong'er. Sang Leksuan, kata suara itu. Iya. Sang Leksuan mengangkat kepalanya untuk mengintip ke langit. Ada tatapan bingung di matanya. Cinta tidak pernah merupakan hukuman. Namun, kamu hanya akan melukai diri sendiri jika kamu menikmati cinta tanpa hasil. Kamu juga akan menerima hadiah terbaik, kesempatan untuk melupakan. Pergi dan temukan cinta sejatimu. Cahaya keemasan menyala, dan Zhang Leksuan menghilang. Ning Tian, Wu Feng. Ning Tian dan Wu Feng berdiri berdampingan saat ini. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Mati karena cinta dan berjalan menjauh dari rasa sakit. Kamu berdua telah melewati putaran petualangan ketulusan kamu. Hadiah yang akan kamu dapatkan akan sangat berat, sehingga kamu berdua akan berbagi satu hadiah. Hadiah ini akan menyelesaikan semua masalah kamu. Ning Tian, kamu akan menjadi pria mulai hari ini dan seterusnya. Pergilah. Dua sinar cahaya keemasan bersinar bersamaan. Ning Tian dan Wu Feng terkejut ketika mereka saling memandang sebelum mereka dibawa pergi. Tekanan keluarga Ning Tian akan sangat berkurang jika dia seorang pria. Selain itu, dilema yang dia dan Wu Feng hadapi dalam hubungan mereka juga bisa diselesaikan. Setelah melalui 3 putaran, inilah yang dia inginkan juga. Mengubah jenis kelaminnya memang cara terbaik untuk menyelesaikan akar masalah mereka. Bei. Jika aku akan mendapat hadiah, aku ingin Xiao ya. Bei berkata dengan penuh semangat. Kamu hampir tidak melewati putaran Sincerity Adventure Mu, karena kekasihmu tidak ada. Ini juga alasan mengapa lebih mudah bagi kamu untuk lulus. Kamu sudah menerima hadiah kamu. Ingat, ada petunjuk dalam semua yang kamu lihat. Kamu akan memiliki 3 kesempatan untuk melepaskan cahaya terakhir untuk menanyakan orang lain. Pergilah. Sebelum Bei bisa mengatakan apa-apa, cahaya keemasan melintas, dan dia diseret pergi dan menghilang. Situasi setiap orang memang berbeda. Pada titik ini, yang tersisa hanyalah Hicha Ito, Xiao Xiao, Huo Yuhao, Wang Qiwer, dan Wang Dong'er. Huo Yuhao mengerutkan bibirnya dengan erat, dan merasakan dahinya bengkak. Bahkan ada beberapa noda darah di dahinya. Mempertimbangkan seberapa kuat tubuhnya, dia pasti bersujud dengan kuat. Suara itu menggema lagi, tetapi tidak memanggil Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Dia Caito, Xiao Xiao. Hicha Ito dan Xiao Xiao melihat ke langit pada saat bersamaan. Xiao Xiao memegangi lengan Hicha Ito. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan dihukum, kematian Dong'er masih membuat mereka sangat tegang. Di lembah ini, mereka tidak bisa mengendalikan nasib mereka sendiri. Mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya dalam menghadapi krisis. Hicha Ito, pelepasan ikatan di hatimu adalah hadiahmu. Apakah kamu puas? Hicha Ito mengangguk dengan paksa dan menjawab, aku. Namun, bisakah kamu menghidupkan kembali Dong'er? Suara itu sepertinya mengabaikan permintaannya,
Xiao Xiao, kamu menggunakan cintamu untuk melepaskan ikatan dalam hati kekasihmu. Kamu layak diberi hadiah. Hicaito, ungkapkan penampilan asli kamu sebagai Suhi. Ini akan menjadi hadiah terbesar bagi Xiao Xiao. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Xiao Xiao akan meningkat ke peringkat 60. Sinar cahaya keemasan turun dari langit dan menelan kedua tubuh mereka. Penampilan Hicaito mulai berubah secara aneh. Saat wajahnya berkerut, dia perlahan berubah menjadi orang lain. Kulitnya masih coklat, dan dia masih botak. Namun, dia sekarang memiliki alis lebat dan mata besar, dan penampilan keseluruhannya sangat menawan. Ini adalah Hicaito yang sebenarnya. Dia sebenarnya adalah Suhi, tetapi dia telah menggunakan teknik rahasia dinasti sebelumnya untuk mengubah penampilannya. Xiao Xiao linglung saat dia menatap Hicaito. Dia sedikit terkejut, dan bertanya, "Jadi kamu sebenarnya setampan ini?" Hicaito tertawa pahit. "Sebenarnya, aku sudah lupa bagaimana penampilanku. Karena simpul di hati aku telah dilepaskan, maka biarkan aku mendapatkan kembali penampilan aku sendiri. Tidak penting lagi jika aku dikenali. Aku akan menjadi aku, dan aku adalah Suhi. Namun, aku akan selalu menjadi Hicaito Emu juga. Xiao Xiao, aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan menyembunyikan apapun mulai hari ini." "Baik." Xiao Xiao mengangguk, tapi dia masih sedikit khawatir ketika dia melihat Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Di antara 7 monster Shrek, dia berbagi hubungan terbaik dengan Wang Dong'er. Mereka tumbuh bersama, dan telah bersama sejak mereka memasuki Akademi Shrek. Mereka telah melalui terlalu banyak hal bersama. Dia tidak kalah sedih dari Huo Yuhao atas kematian Wang Dong'er. Saat ini, dia masih sangat sedih. Namun, baik dia dan Hicaito menghilang ketika lampu-lampu emas menyala, sebelum dia berhasil membuat permintaan apapun. Pada titik ini, hanya Huo Yuhao, Wang Dong'er, dan Wang Qiwer yang tersisa di tempat ini. Wang Qiwer masih sedikit terpana. Matanya tak bernyawa, seolah-olah dia kehilangan semangat. Dahi Huo Yuhao memar, dan dia sedikit bergidik. Ini adalah bukti betapa tegangnya perasaannya saat ini. Huo Yuhao, Wang Dong'er, Wang Qiwer. 3 nasib kamu saling terkait. Namun, cinta sejati selalu saling menguntungkan, dan itu hanya bisa antara dua pihak. Itu sebabnya hanya kalian berdua yang bisa bersama akhirnya. Wang Dong'er sudah mati. Huo Yuhao, apakah kamu bersedia memberikan cinta kamu kepada Wang Qiwer dan mencintainya dengan baik di masa depan? Tidak, bukan aku. Aku hanya ingin Dong'er dihidupkan kembali. Harap hidupkan Dong'er lagi. Tidak peduli apa yang kamu lakukan padaku, aku harap kamu bisa menghidupkan kembali Dong'er." Suara Huo Yuhao masih bergetar. Dia menangis terseduh-seduh, dan air mata mengalir di wajahnya tanpa terkendali. Kematian satu orang adalah situasi yang saling menguntungkan bagi kalian bertiga. Setidaknya satu orang akan terhindar dari rasa sakit. Bukankah ini bagus? Jangan keras kepala. Suara acuh tak acuh terdengar sedikit marah. Tidak, itu tidak baik sama sekali. Aku hanya ingin Dong'er, dan aku hanya mencintainya. Jika kamu tidak ingin menghidupkannya kembali, maka bunuh aku juga. Bahkan jika aku pergi ke dunia lain, aku ingin bersamanya. Aku tidak pernah ingin berpisah darinya. Huo Yuhao memeluk Wang Dong'er dengan erat dan mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Dia sudah tampak sangat bingung saat air matanya jatuh ke pipi Wang Dong'er. Pada titik ini, ketakutan dan kesedihan di hatinya perlahan-lahan berkurang. Jika Wang Dong'er sudah mati, ia akan memilih untuk mati. Jika Wang Dong'er hidup, dia akan tetap hidup. Sementara lembah pertanyaan cinta yang ini bisa menentukan nasib seseorang, tidak banyak yang perlu dikhawatirkannya setelah kematian Wang Dong'er, karena hatinya sudah mati bersamanya. Wang Qiwer tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, "Aku orang yang seharusnya mati. Biarkan aku mati sebagai ganti nyawa Dong'er." Dengan cara ini, mereka bisa bersama. Seharusnya aku tidak muncul dalam hidup mereka. Aku memengaruhi mereka. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Suara acuh tak acuh terdiam. Tampaknya sedang berpikir, atau lebih tepatnya, ragu-ragu. Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Qiwer. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata, "Tidak, Qiwer, kamu tidak melakukan kesalahan. Kamu tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali.
Aku yang salah. Aku menyakitimu dan Donger. Sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, kamu harus hidup dengan baik. Yin Yang Love Quarrying Valley. Apakah itu berarti bahwa kita semua berhak atas hadiah sejak kita mencapai tahap ini? Tepat sekali. Namun, orang yang sudah mati tidak akan diberi hadiah. Lembah Yin Yang Love Quarrying menjawab. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah, aku tidak akan meminta kamu untuk menghidupkan kembali Donger. Alih-alih, aku harap kamu bisa membuat Kiwer melupakan aku dan semua yang terjadi di antara kami bertiga. Bisakah kamu melakukan itu? Setelah itu, mari kita tinggalkan tempat ini. Lupa semuanya mungkin hal yang baik dikali. Namun, apakah kamu bersedia, Wang Qiuer? Wang Qiuer menggelengkan kepalanya dengan kekuatan dan menjawab, tidak, aku tidak ingin melupakan. Aku lebih suka menanggung rasa sakit ini daripada melupakan pengalaman ini. Ini adalah kenangan paling menyakitkan namun tak terlupakan dalam hidup aku. Apakah aku mati atau hidup, aku ingin mempertahankan memori ini. Jangan bawa pergi. Ah, tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam cinta segitiga. Baiklah, aku akan mengabulkan kedua keinginan kamu, karena ini masalahnya. Sinar cahaya keemasan turun dari langit dan menyinari tubuh Wang Qiuer lebih dulu. Pada saat berikutnya, dia sudah menghilang. Setelah ini, seberkas cahaya putih bersinar di tubuh Wang Donger. Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan kehangatan dari sinar cahaya putih ini. Wang Donger mengorbankan dirinya untuk cinta. Semangatnya yang benar-benar tak kenal takut adalah terpuji. Aku akan menghidupkannya kembali. Namun, kamu harus ingat pelajaran hari ini dan berpegang teguh pada kata-kata kamu, Huo Yuhao. Jika tidak, kamu akan menghadapi tes yang lebih sulit di masa depan. Kamu harus lebih keras dari ini. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar bahwa lembah pertanyaan cinta itu ingin menghidupkan kembali Donger, Huo Yuhao tiba-tiba penuh energi. Dia mulai menjadi sangat bersemangat dan menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Air matanya segera berhenti mengalir. Kematian terkadang tidak menakutkan. Jalan yang akan kamu tempuh ditakdirkan untuk menjadi tangguh. Lakukan yang terbaik. Tubuh kaku Wang Donger perlahan menjadi lebih lembut. Kulitnya perlahan kembali warnanya juga, dan dadanya juga mulai naik dan turun. Energi hidupnya dipulihkan di bawah sinar cahaya putih itu. Huo Yuhao hanya merasa bahwa dia belum pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Kematian Wang Donger untuk kebangkitannya menyiksanya lebih dari 3 tes yang harus dia lalui sebelumnya. Melihat bahwa Wang Donger perlahan pulih, ia memeluk tubuhnya seolah memegang harta. Dia tersedak dengan isak tangisnya. Setelah beberapa saat, napas Wang Donger kembali normal, dan wajahnya kembali berwarna kemerahan. Hidup, Donger, aku masih hidup. Huo Yuhao akhirnya tersenyum. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa Wang Donger adalah hal yang paling indah di dunia ini. Suara acuh tak acuh itu tiba-tiba menghela nafas. Pada saat ini, tampaknya menjadi sedikit lebih emosional. Huo Yuhao sudah dalam kondisi sangat tegang sejak lama. Setelah mendengar desahan ini, dia bereaksi dengan cepat dan berkata, ada apa? Ada masalah dengan kebangkitan Wang Donger. Suara itu terdengar semakin tak berdaya.